Assalamualaikum warahmatullahi adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Wadiyadi Nabila dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Institut Agama Islam Negeri. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kali ini, hendaknya kita terlebih dahulu berdoa bersama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Berdoa selesai. Pada kesempatan kali ini, kakak akan menjelaskan materi tentang kunikmati Al-Quran dengan tajwid, hukum bacaan qalqalah. Sebelum kakak menjelaskan mengenai hukum bacaan qalqalah, terlebih dahulu kakak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Yang pertama yaitu, peserta didik dapat memahami hukum bacaan qalqalah pada setiap membaca Al-Quran. Yang kedua, peserta didik dapat menerapkan hukum bacaan qalqalah pada setiap membaca Al-Quran. Nah adik-adik, adakah yang sudah mengetahui mengapa penting mempelajari ilmu tajwid? Kalau belum, kakak akan beritahu mengapa kita penting mempelajari ilmu tajwid. Nah, yang pertama, agar kita dapat melafalkan huruf-huruf hijaiyah dengan baik, sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Yang kedua, untuk menjaga kemurnian Al-Quran sehingga sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang ketiga, menjaga lisan agar tidak terjadi kesalahan dalam membaca yang dapat menjerumuskan dalam dosa. Selanjutnya mengenai hukum bacaan qalqalah. Nah adik-adik, adakah yang sudah tahu qalqalah itu apa? Qalqalah dapat diartikan sebagai getaran suara ketika mengucapkan huruf sukun sehingga menimbulkan pantulan yang kuat, baik karena sukun asli maupun dihentikan atau waqaf. Hukum qalqalah ada 5. Yang pertama, ba, jim, dal, to, dan ko. Qalqalah terbagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama qalqalah sugra atau kecil. Qalqalah sugra merupakan bunyi huruf qalqalah yang dimatikan di tengah-tengah kalimat. Cara membaca qalqalah sugra dipantulkan dan tidak terlalu kuat. Yang kedua, qalqalah kubra atau besar. Qalqalah kubra adalah bunyi huruf yang qalqalahnya diwaqafkan atau dihentikan di akhir kalimat. Cara membaca qalqalah kubra sebaiknya dipantulkan dengan cukup kuat. Nah adik-adik, agar adik-adik lebih memahami, kakak akan memberikan contoh mengenai qalqalah sugra dan qalqalah kubra. Nah, contoh dari qalqalah sugra, kakak akan mengambil dari salah satu surah, yaitu surah Al-Lahab yang bunyinya fi jidiha hablum mim masad. Dari ayat tersebut dapat diketahui terdapat huruf ba yang dimatikan di tengah kalimat. Berikutnya, contoh qalqalah kubra, kakak akan mengambil dari salah satu surah Al-Ikhlas, yaitu bunyinya qul huwallahu ahad. Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwa terdapat huruf dal yang diwaqafkan di akhir kalimat. Nah adik-adik, itulah materi yang dapat kakak sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan ya. Dan sebelum kakak mengakhiri pembelajaran kali ini, kakak akan membacakan kesimpulan dari pelajaran kita kali ini. Nah, kesimpulannya yaitu, qalqalah dapat diartikan sebagai getaran suara ketika mengucapkan huruf sukun sehingga menimbulkan pantulan yang kuat, baik karena sukun asli maupun dihentikan atau diwaqafkan. Huruf qalqalah ada 5. Yang pertama, ba, jim, dal, to, dan qaf. Nah, itulah kesimpulan pembelajaran kita pada kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.